Capresnya nggak bisa ngaji ya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lucu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini kita santai dulu ya. Kita bergosip-gosip ya. Sini ibu-ibu kita gosip-gosip. Jadi yang udah lagi rame-rame banget nih, di mana ada Kartika Putri itu menyarankan kalau pilih capres itu harus bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, jangan pilih capres gitu. Kita pilih yang paling suaranya paling merdu gitu. Loh. Jadinya dirujak netizen ya. Nah, kok bisa kayak gini? Nah, ayo kita bergosip pria, berdendang gosip pria, ibu-ibu. Kita denger aja pernyataan dari Kartika Putri dulu, baru kita komenin ya. Jujur, aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Jujur gue nggak tahu lu ngelawak apa bagaimana, tapi ya sah-sah aja sih kalau misalnya itu standar lu udah memilih presiden. Tapi ada yang lebih kocak lagi nih, ini kita lihat nih. Bukan orang yang biasa baca Al-Quran, insya Allah bijaksana, insya Allah amanah, insya Allah hatinya lembut, gak keras, insya Allah akan memikirkan rakyat, insya Allah takut. Gue sih sah-sah aja gitu kan, dia bikin standar memilih presiden yang gitu. Tapi lu harus dengar juga standar orang lain gitu. Contohnya misalnya ada lu pada yang pingin seorang presiden itu minimal pernah ikut perang gitu, atau minimal tertancap lah gitu satu peluru di badan dia menunjukkan dia adalah sosok yang nasionalis. Tapi yang lebih kocaknya lagi ketika dia bilang orang yang pandai baca Al-Quran insya Allah beginilah, begonolah, begini, begonolah. Nih gue kasih tahu sama lu ya, pandai baca Al-Quran gak menjamin dia adalah sosok pemimpin yang baik. Nih gue kasih bukti. Lu bilang insya Allah memikirkan rakyat, gimana dengan ini kasus korupsi di Kementerian Agama? Gue yakin oknum-oknum di Kementerian Agama yang korupsi ini pasti pandai lah baca Al-Quran. Tapi apa? Mereka korupsi pengadaan Al-Quran. Mana dengan ini Menteri Agama Said Agil, korupsi dana abadi umat. Bagaimana juga dengan kasus-kasus korupsi haji? Apakah mereka memikirkan rakyat? Akan oknum guru agama, ya udah pastilah dia udah terbiasa baca Al-Quran dan membaca Al-Quran juga pasti bagus gitu. Tapi melakukan apa? Melakukan kekerasan seksual. Bahkan gak 1-2 kasus, padahal mereka ini adalah orang yang paham agama. Gue hanya membantah statement lu mau dukung siapa, gue juga bodoh amat. Jadi itu komenan salah satu warga ya, Ali Hamzah, terkait saran Kartika Putri ya. Presiden harus tes ngaji suara merdu, itu yang kita pilih. Waduh, kalah X Factor ini. Loh. Kalah Indonesian Idol ini. Jadi yang bikin kaget itu sebenarnya reaksi netizen ya. Jadi ada yang bilang Kartika Putri bungkusannya aja yang berubah tapi hatinya tetap yang dulu gitu. Yang bilang, jujur aku kepengen sebenarnya dengar Kartika Putri ngaji, apakah suaranya merdu? Mungkin Kartika, saya jangan disuruh ngaji, Mbak. Terlalu merdu suara saya, nanti saya jadi presiden. Bisa jadi ya. Kalian pernah dengar nggak? Let's go sih nggak pernah dengar. Tapi kalau merdu, ini bisa jadi presiden loh Mbak Kartika Putri. Tapi yang dikomen sama Mas Ali ini kan banyak juga orang yang korupsi ya. Terutama di bidang pengadaan Al-Quran kemarin 22 miliar kalau nggak salah kasus korupsinya. Lalu juga ada dana haji umat itu juga dikorupsi. Terus juga banyak, kita nggak cuma sekali 2 kali dengar ada pelecehan yang dilakukan oleh oknum-oknum ustadz ya gitu. Itu kan salah satu referensi dari Mas Ali Hamzah, itu nggak bisa kalau presiden cuman dari pintar mengaji gitu. Mungkin Mas Ali nggak denger ya. Maksudnya pintar mengaji dan suaranya merdu. Nah itu yang dibilang Mbak Kartika ya gitu. Mungkin mereka yang kasus korupsi tadi bisa ngaji tapi suaranya nggak merdu. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sedikit bukan klarifikasi sih, lebih ngejelasin aja soal video aku yang beredar yang tentang aku bilang pengen denger calon-calon paslon itu ngaji. Jadi awal mulanya itu adalah aku ngelihat salah satu presiden Turki itu ngaji, suaranya Masya Allah tabarakallah banget. Terus akhirnya pas live itu aku bilang, Masya Allah ya, ini kan kebetulan banget qadarullah semua paslon 6-6-nya itu adalah seorang muslim. Dan juga negara kita adalah negara mayoritas nomor 1 muslim terbesar di dunia. Emang iya. Jadi nggak ada salahnya dong kalau seandainya kita ini ingin setiap paslon itu untuk dengar ngaji. Ya nggak ada yang salah dong kalau kita mau dengar orang muslim ngaji. Bener nggak? Benar, itu nggak ada yang salah kan. Kita seorang muslim pengen dengar ngaji gitu, nggak ada yang salah Mbak Kartika. Yang netizen permasalahkan adalah cara memilih presiden gitu. Kenapa cara memilih presiden dengan mengaji dan suaranya merdu gitu. Ini kalau ada orang yang mengaji tapi suaranya nggak merdu, gimana dia nih nanti di debat pilpres gitu. Bawa Mbak Berta nih. Kalian tau nggak Mbak Berta Afi ya, pas ngaji nih dijuriin sama Mas Anang, tiga-tiganya gimana nih gitu pas ngaji ya gitu. Paslon pertama kalau aku belum ya. Kalau Yanti mengaji itu bagus.
Paslon kedua mengaji, suaranya kurang merdu ya. Berita begini. Mbak Kartika ya, memang tidak ada yang masalah, tidak ada yang salah dengan mengaji, tapi mungkin belum pada tempatnya memilih presiden dengan cara mengaji yang suaranya merdu gitu. Kasihan suaranya sumbang kalau tes pilihannya kayak gitu ya. Akhirnya viral, dipotong-potong juga. Terus dan lucunya aku baca komen di situ banyak banget orang yang ya Allah kayak alergi banget dengan adanya dengar kata ngaji. Emang ini negara Islam doang segala macam? Betul, ini negara beraneka ragam agama. Dan kebetulannya saya bilang qadarullah semua calonnya itu paslonnya 6-6-nya Islam. Kecuali ada salah satu yang berbeda agama terus saya suruh ngaji, baru saya nggak waras gitu. Nah, mungkin saya juga nggak tahu kenapa pada panas banget. Kalau seandainya saya sih berpenilaian dan berpendapat kayak jangan-jangan paslon dukungannya nggak bisa ngaji, makanya panik gitu. Ya kan, jadinya kita prasangka-prasangka yang nggak baik. Aku tuh justru bingung banget deh sama masyarakat atau siapapun itu ya yang ngedukungnya mati-matian gitu. Jadinya aku suuzon. Cie, janjiin apa sih? Dapat apa sih? Sampai segitunya banget dibela. Emak bukan, bapak bukan, keluarga bukan. Bela sampai ngehujat orang, sampai berantem sama orang, sampai kehilangan akal, adab, akhlak. Gak usah ngoyo, semua itu udah Allah tentuin. Wes, itu pesan-pesannya Mbak Kartika ya. Dijanjiin apa sih sama paslon itu? Nah, seingat Let's Go, Mbak Kartika adalah orang yang membuat Dr. Richard Lee, di mana Dr. Richard Lee pada saat tersebut membuka zat-zat berbahaya di suatu skincare ya. Mbak Kartika itu mungkin BA-nya atau apanya Let's Go lupa. Jadi Mbak Kartika sampai melaporkan Dr. Richard Lee dan Dr. Richard Lee itu sempat masuk penjara gitu. Tangan saya. Jangan dipegang aja kok. Oke, diri ya tapi Itu. Pertanyaan Let's Go, Mbak Kartika dikasih apa sih? Sama brand itu Mbak Kartika. Ini nanya ya Mbak Kartika ya. Mbak Kartika dikasih apa sih sampai nguyu banget gitu sampai memasukkan orang yang dokter ya, itu yang membuka ada zat berbahaya di dalam skincare itu yang niatnya menyelamatkan customer, malah Mbak Kartika itu masukin ke penjara gitu, Pak. Dikasih apa sih Mbak Kartika? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Nah, ada yang komen gini, Habib kayaknya perlu cari istri baru. Loh. Semoga dapat istri yang soleha, amin. Ini kan udah soleha nih. Mbak Kartika ya. Memilih presiden aja dengan haji dan suara merdu, kurang soleha apa? Nah, saran Let's Go yang menjadi presiden adalah Aldi Taher. Nah, Aldi Taher di mana-mana selalu mengaji, selalu sholawat gitu. Ada yang bilang kenapa nggak lakinya jadi calon presiden? Ada benar juga ya. Terus ada yang bilang nggak ada yang milih. Nggak gitu dong. Kalau suaminya Mbak Kartika presiden udah pasti ada yang milih, yaitu Mbak Kartika sendiri. Yang pasti udah dapat satu suara nih dari Mbak Kartika nih. Udah pasti dapat satu suara nih. Ada yang bilang permintaanku cuma satu, Kak Put. Tolong ngaji dengan suaramu yang merdu. Nanti Kartika Putri yang jadi presiden lu. Tapi kan menurut Let's Go ya, sebagai yang minoritas ya, kalau presiden bisa mengaji suara merdu itu bagus, nilai plus gitu. Tapi kan yang kita perluin itu pembangunan, pendidikan, kelaparan gitu. Gimana caranya menghandle itu semua gitu. Kayak misalnya di Lampung, jalanan rusak gitu. Ini jalanan rusak, bagaimana nih caranya supaya jalan mulus lagi? Ayo kita mengaji bersama-sama dengan suara merdu. Insya Allah jalanan mulus kembali. Nah, kan ya bisa sih, itu kan doa ya yang bisa. Tapi kan yang bisa membuat keputusan adalah Pak Presiden gitu. Ini ajakan dari atau saran dari Mbak Kartika Putri itu yang menurut netizen dan juga Let's Go itu berbeda dengan kita. Tapi nggak ada salahnya sih. Buktinya Capres nomor 2 dipilih karena apa? Karena gemoy. Kalau disuruh coblos, aku mau pilih Prabowo. Karena alasannya? Karena gemoy. Tunggu, biarkan aku menjawab. Tunggu dong, kasih aku kesempatan menjawab. Nah itu juga salah ya. Masa pilihan presiden karena gemoy? Kenapa pilih Pak Prabowo? Karena gemoy. Ya itu juga nggak ada bedanya dengan Mbak Kartika suruh ngaji suara merdu ya. Aduh ya. Let's Go tarik kata-kata Let's Go. Berarti Mbak Kartika ini tidak begitu buruk juga. Lu. Takutnya kalau yang mengaji salah satu syarat untuk dipilih nanti Ustadz jadi calon presiden semua. Yang jadi Ustadz siapa dong Mbak Kartika? Ya yang gemoy-gemoy. Lu. Canda ya gitu. Let's Go tetap pilih 02. Lu. Tapi gara-gara cawapres kemarin jadi ragu nih. Apa pilih 01 juga ya? Lah. Atau pilih 03 aja, biar disetir sama
ketua partai. Tadinya Lesu 02 nih, tapi gara-gara Mbak Kartika saran gini, Lesu jadi ragu nih. Apa bedanya Gen Z yang milih 02 gara-gara gemoy dengan Mbak Kartika yang milih gara-gara pengen merdu ya gitu. Thank you banget ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Besok kita cari informasi atau berita-berita yang seru ya gitu. Kalau kalian tahu ada berita seru, let's go. Maunya sih ngomongin Carok ya. Karena let's go, dari tadi nontonin berita-berita Carok tuh seru-seru banget gitu. Tapi karena udah telat ya. Udah jauh, udah seminggu gitu. Besok lah kalau memang masih beritanya masih panas, kita bahas lagi. Sampai ketemu di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.